Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para saudara jamaah yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Aku perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Para saudara jemaah, ayat ini bukan hanya ditujukan kepada anak-anak cabai rawit saja, tetapi ayat ini juga ditujukan kepada kita yang mungkin sudah punya anak dan cucu. Ada yang orang tuanya masih hidup, atau juga yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Tidak ada manusia di dunia ini yang lebih mencintai kita dibandingkan orang tua. Cintanya bapak lebih tinggi daripada gunung, dan cintanya ibu lebih dalam daripada lautan. Setetes keringat bapak bisa menjadi penyambung nyawa. Seucap doa ibu bisa menjadi jalan menuju surga. Nabi Muhammad bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adil zalikal bab awifadhu. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Jika kamu menghendaki, kamu bisa menyia-nyiakannya atau bisa menjaganya. Ketika ibunya Iyas bin Muawiyah meninggal dunia, Iyas menangis. Lalu ada yang bertanya kepadanya, kenapa engkau menangis? Kemudian Iyas menjawab, kana li babani mabtuhani ilal jannah wa uqliqa ahaduhuma. Dulu aku memiliki dua pintu yang terbuka menuju surga, namun sekarang salah satunya telah tertutup. Para saudara jamaah, birrul walidaini atau berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Bukan sekedar balas jasa, bukan pula sekedar kepantasan, kesopanan atau norma etika. Tetapi ini adalah kewajiban, perintah langsung dari Allah setelah perintah tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala uhaddisukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar? Yaitu al-isyraku billahi wa uququl walidaini. Mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan birrul walidaini ini lebih utama kedudukannya itu dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Ada seorang laki-laki, dia datang minta izin kepada Rasulullah untuk berangkat perang jihad. Kemudian Nabi bertanya, ahayu walidaka, apakah orang tuamu masih hidup? Si rajul menjawab, na'am, masih. Qala Nabi bersabda, fa fihima fajahid. Datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka. Subhanallah, ya. Begitu wajibnya birrul walidaini. Biarpun sholatmu beribu-ribu rakaat, sodakohmu berjuta-juta rupiah, hajimu berkali-kali, bahkan jika engkau mati syahid di medan perang, tapi jika kau gores luka hati orang tuamu, maka surga bukan milikmu lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rogi ma'angfuhu, summa rogi ma'angfuhu, summa rogi ma'angfuhu. Celaka. Sekali lagi celaka, dan sekali lagi celaka. Kilaman ya Rasulullah. Kemudian beliau ditanya, siapa orang yang celaka itu ya Rasulullah? Qala, kemudian Nabi menjawab, man adraka walidayhi indal kabair, ahatuhuma au kilaihima, summa lam yadkhulil jannah. Orang yang mendapatkan orang tuanya berusia lanjut, salah satunya atau keduanya, tetapi dengan itu dia tidak bisa mengambil manfaat sebagai jalan untuk masuk ke dalam surga. Para saudara jamaah, ya, terkadang ketika kita dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, maka kita akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan apa yang diperbuat oleh orang tua kita adalah kebaikan yang
tidak ada batas waktunya. Lalu di mana balas budi kita untuk mereka? Ketika Nabi memerintahkan untuk hijrah, seseorang datang dan berkata, "Jitu abayyuka alal hijrah." Nabi, aku datang kepadamu berbeat dan akan berangkat hijrah. Wa taraktu abawaya yabkiyani, tapi aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhi alaihima." Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu. Fa'adhikhuma kama abakaitahuma. Buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Masya Allah. Begitu indahnya Islam memperlakukan orang tua. Ridho Robi fi ridol walidi, wasakhutur Robi fi sakhatil waladi. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Saudara jamaah, bertawasul kepada Allah adalah mengambil perantara untuk menuju ridho dan pertolongan Allah. Di antara amalan yang paling ampuh untuk bertawasul adalah birrul walidaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'awatin mustajabat, la syakki bihina da'watul walidi ala waladihi." Doa yang dikabulkan oleh Allah, yang tidak diragukan tentang kemustajabannya, yaitu doa kedua orang tua terhadap anaknya. Coba siapakah orang yang senantiasa selalu berdoa sampai dia lupa berdoa untuk dirinya sendiri? Dialah ibu dan bapakmu. Ketika Nabi Yakub dibohongi oleh anak-anaknya kalau Yusuf dimakan serigala, Nabi Yakub hatinya merasakan sakit, air mata bercucuran, kesedihan yang berkepanjangan berujung pada kebutaan. Tapi dia hanya berkata kepada anak-anaknya, "Fasobrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun." Sabar itu baik. Biarlah Allah yang menjadi penolongku atas apa yang kalian kerjakan. Nabi Yakub memilih sabar, meminta pertolongan kepada Allah. Dia tidak melaknati kepada anak-anaknya, karena dia tahu seandainya dia mengangkat keluhannya itu ke langit, mengadukan dukanya kepada Allah, maka keluhan ini akan membung-bung menembus awan, melewati pintu-pintu langit. Dan saat itulah Allah akan menimpakan kebinasaan, kesengsaraan kepada anak-anaknya. Tidak ada obat, tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Nabi bersabda, "Babani mu'ajjalani uququbatuhuma fid dunya, al-bagyu wal uquq." Dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan siksanya di dunia, yaitu zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillahi min dzalik. La yadkhulul jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah al-aqu liwalidayhi. Tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, yakni orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa memuliakan kepada orang tua, bisa berbuat baik kepada orang tua. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.